Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Coba biar lebih semangat kita buat tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, sudah semangat? Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah kita hadir semua? Hadir semua, Bu. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, dipersilakan untuk berdiri semuanya. Indonesia hidup tanah di sana aku berdiri menyanyikan ibuku. Indonesia bangsaku, lautan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, anak-anak dipersilakan duduk kembali yang rapi di tempatnya. Iya, anak-anak, dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga kita dapat membangkitkan jiwa patriotisme kita. Seperti tadi kita sudah melaksanakan upacara bendera, ya kan, Nak? Oke, baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Bagus. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat dengan pelajaran kita yang lalu? Ya, ini apa? Pelajaran apa kita semalam? Teks eksplanasi yang berjudul Listrik mengubah wajah dunia. Listrik mengubah wajah dunia. Dengan adanya listrik banyak sekali
Agustus 1888. Dia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Magnetik yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Dapat dipantulkan dan didistribusikan ke media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar berbentuk beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele, artinya jauh, dari bahasa visio, artinya penglihatan. Televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Komunikasi jarak jauh yang penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Ya, hari ini kita belajar tema 3 mengenai logo dan penemuan. Tema 3 mengenai penemuan dan manfaatnya, yaitu ada 3 mata pelajaran di sini. Yang pertama bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi yang berjudul apa? Si kota ajaib. Kemudian mata pelajaran IPA yaitu mengenai benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian pelajaran IPS mengenai pengaruh televisi dalam bidang pendidikan. Tadi sudah kita baca mengenai teks eksplanasi mengenai si kotak ajaib. Mengapa disebut kotak ajaib? Karena dulu televisi ini bentuknya kotak. Tidak seperti sekarang ini. Televisinya bentuknya tipis-tipis ya kan? Lepes. Kalau dulu bentuknya kotak. Jadi penemu pertama televisi adalah John Lady Bird yang lahir di Skotlandia pada tanggal 13 Agustus 1888. Ya, di sini John Lady Bird pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Kemudian baik mendemonstrasikan televisi di depan para
canggih seperti saat sekarang ini. Ya, jadi nak, zaman dulu televisi itu nggak berwarna. Dia hanya hitam putih. Ya, hitam putih. Itu pun yang punya televisi udah hebat kali pada zaman dulu, ya kan? Karena pada masa ibu kecil, televisinya masih menggunakan aki. Tahu aki kan? Baterai mobil yang besar itu dicolokkan di televisi karena belum ada listrik. Belum ada listrik. Semalam kan kita sudah belajar mengenai listrik kan. Jadi kalau keluar kemana-mana menggunakan obor. Ya, jadi apa pengaruh televisi? Ya, televisi merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Televisi memungkinkan penyampaian informasi melalui tayangan yang dapat dinikmati di wilayah yang luas dan dapat menayangkan peristiwa secara langsung. Televisi memiliki dampak positif akan pendidikan, yaitu yang pertama, pelajar dapat memperoleh materi tambahan dari tayangan dokumenter dan berita di televisi. Misalnya saat mempelajari tentang keanekaragaman hayati Indonesia, pelajar dapat mengetahuinya dengan tayangan tentang binatang langka di Indonesia seperti orangutan dan gajah. Namun di samping ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatif dari televisi, ya kan? Yaitu dampak negatifnya yang pertama, yaitu mengurangi waktu belajar. Yang pada saat ini, Hendy, perhatikan. Yang pada saat ini kamu tidak hanya menonton berita, tapi banyak nonton apa? Nonton kartun. Kartun SpongeBob, Ipin Upin, apa lagi? Boboiboy. Sebetulnya banyak tayangan TV anak-anak yang banyak melayangkan ilmu pengetahuan. Contohnya tayangan Si Bolang. Ada? Si Bolang selalu menampilkan bagian-bagian wisata yang ada di Indonesia. Misalkan Si Bolang dari Sumatera. Itu Ari pernah kan ada Si Bolang dari Sumatera. Dia memamerkan mengenai keindahan dari Danau Toba. Pernah lihat? Ibu aja walaupun sudah guru, ibu sering nonton Si Bolang. Karena Si Bolang, dari nonton Si Bolang kita bisa tahu, oh ternyata di daerah Sumatera ikan emas itu tidak perlu dimasak, tapi hanya dikasih asam, mereka sudah bisa memakannya. Itu hanya terjadi di Pulau Sumatera, di Samosir. Kemudian kita bisa tahu, oh di daerah Jawa ternyata anak-anaknya menggunakan bahasa daerah Jawa walaupun di rumah, ya kan? Mereka susah sekali menggunakan bahasa Indonesia, masih menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa daerah. Kemudian apalagi tayangan TV yang bisa menambahkan ilmu kita? Kira-kira apa? Apa? Si Gundul. Si Gundul? Ada juga Si Gundul. Jejak petualang, ya kan Rifki? Jejak petualang. Dia berpetualang di alam terbuka. Kemudian apa lagi? Maitri juga bisa. Terus apa lagi? Si Otan. Kalau Si Otan kita mendapatkan ilmu mengenai hewan. Hewan banyak sekali kita lihat di situ. Nanti saat di awalnya kita nggak tahu ternyata ada jenis ikan yang bisa mengembangkan badannya, ya kan? Ikan apa? Buntal. Iya, ikan buntal. Bagus sekali, Hendy. Iya. Sekarang lanjut. Ya, ini adalah contoh tayangan televisi yang berguna, yang menambahkan
pesantren mana itu ya? Udah lupa. Jawa. Di Jawa. Itu di sana 45 siswa. Ya, ada di pesantren, suatu pesantren, di situ ada siswa barunya yang dianiaya oleh seniornya. Itu kayak dulu terjadi di STPDN. Di STPDN juga pernah terjadi seperti itu. Itu termasuk bully, dibully hingga meninggal dunia. Makanya nak, kita dilarang membuli kawannya ya. Tidak boleh membuli kawannya. Dengar? Menyebutkan nama orang tua teman juga termasuk bully. Ya, itu juga termasuk bully, tidak boleh ya. Oke, lanjut. Ada lagi tayangan televisi ini apa? Pernah nonton? Smackdown. Ini tidak boleh lagi nak ditengok. Ini tidak boleh ditayangkan. Kenapa? Ini banyak membuat efek negatif. Ya, Rifki, ini tidak boleh ditolak karena ini membawa pengaruh negatif bagi perkembangan mental anak-anak. Kenapa? Nanti kalau kamu nonton ini kamu berantem, kamu memperagakan bagaimana seorang Tyson menumbuk lawannya. Ya, kemudian di pelajaran ilmu pengetahuan alam, karena ini kita bercerita dengan televisi, maka harus ada hubungannya dengan listrik. Kalau tidak ada listrik, maka tidak bisa menyala TV-nya, ya kan? Jadi kita di sini akan belajar mengenai rangkaian paralel. Yang selalu kita sudah belajar mengenai rangkaian seri. Sekarang kita belajar mengenai rangkaian paralel. Ini Pengetahuan atas kelebihan rangkaian paralel adalah jika sekitar saklar dimatikan maka tidak seluruh komponen mati kecuali komponen yang terhubung dengan saklar. Contohnya lampu. Selain itu apabila terdapat salah satu cabang komponen listrik yang rusak atau terputus, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat cabang lainnya yang bisa dialiri arus listrik dan komponen yang tidak rusak tersebut masih memiliki hubungan dengan kedua kutub sumber tegangan. Kekurangan rangkaian paralel adalah untuk menyusun seluruh rangkaian diperlukan banyak kabel atau penghantar listrik. Konduktor adalah benda atau bahan penghantar panas listrik atau suara. Contohnya logam seperti aluminium, baja, besi, dan lainnya. Insulator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. ya, silakan dulu. Terima kasih Melati. Iya. Di sini kita akan belajar mengenai konduktor dan isolator. Apa itu konduktor? Siapa yang tahu? Yang bisa menghantarkan panas. Yang bisa menghantarkan arus listrik. Kalau isolator? Menghantarkan panas. Kalau isolator? Yang tidak bisa. Yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Coba benda-benda apa saja yang bisa menghantarkan arus listrik? Contohnya? Logam, gelas, baja, besi, aluminium, kawat, sendok,
Apa lagi? Besi. Peniti. Peniti itu bisa mengantarkan arus listrik. Ya, maksudnya contohnya. Kemudian siapa yang tahu contoh isolator? Isolator adalah benda yang tidak dapat mengeluarkan arus listrik. Kayu. Bambu. Karet. Bambu. Kemudian Batu. plastik. Kemudian Bambu. 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 Ya, bambu. Nah, ini dia. Kertas. Buku. Kalau panci bisa menghantarkan arus listrik. Kasiban. Tahu kenapa di tempat panci kita di bagian telinga panci yang pegangannya gini selalu dilapisi dengan plastik supaya tidak panas, karena panci itu adalah bahan aluminium yang bisa menghantarkan panas sampai ke atas, sampai ke tutupnya. Makanya dikasih pegangan berbentuk plastik supaya gampang mama-mamanya masaknya gampang ya, karena supaya tidak panas. Pada bagian kosmos kita di rumah itu kan kosmos di dalamnya kan ada yang untuk masaknya itu kan, itu bentuknya apa? Dari bahan apa? Aluminium. Kemudian yang di luarnya boxnya plastik, ya kan, atau atom kalau kita bilang plastik. Mengapa di luarnya nggak aluminium juga coba? Supaya tidak panas, makanya dibikinlah itu plastik. Oke. Sekarang kita sudah membagi dalam 3 kelompok. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Sekarang yang LKPD 1 dulu. Sekarang yang ini dulu, bahasa Indonesia. Tulis nama kelompoknya di bawah ya, Nak. Nama kelompoknya di bawah. Ya. Dari teks eksplanasi yang sudah kita baca tadi mengenai si kotak ajaib, buatlah kata-katanya dengan menggunakan kata apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian tulis jawabannya. Ini kan sudah ada kolom untuk pertanyaan dan kolom untuk jawaban, ya kan? Ya, dari teks kotak ajaib. Kotak ajaib. Dari kotak ajaib ini buat pertanyaan dari kata apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di sini buat pertanyaannya, ini jawabannya ya. Ya. Udah tahu yang ini? Buat nama kelompoknya, kemudian buat pertanyaan kenapa sudah ditutup bukunya. Ini tema berapa? Tema 2. Tema 3. Buat pertanyaan dari kotak ajaib menggunakan kata apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian tulis jawabannya di kolom sebelahnya ya. Udah jelas? Udah jelas? Ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang kurang mengerti? Kelompok 2 sudah mengerti? Apa tugasnya? Nih, kenapa lagi pegang? Ya, tulis namanya, nama kelompoknya.
Kerjakanlah. Baca. Kira-kira apa itu nanti? Yang ini nanti. Gak usah dikerjakan. Yang itu aja dulu. Buat dulu satu pertanyaan. Kerjakan. Siapa nih? Kok nama? Ya, dibaca lagi teksnya biar tahu apa ada pertanyaannya. Menyaksikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Jawabannya Boleh dari kata kapan dulu juga boleh. Yang penting ada dia. Tadi Hedi udah bilang. Yang lain cari, kau baca bukumu lagi, baca. Jadi kau temukan jawabannya apa, pertanyaannya. Jangan cuma di situ kau diam-diam saja, dibaca bukunya. Jadi tahu. Oh ini kita pertanyaan dari apa? Dari kata apa? 15 menit ya, waktunya. Selesai anak-anak? Ayo kita mulai presentasi. Silakan maju dari kelompok 1, perwakilan kelompok 1. Materinya apa? Apa gunanya prinsip kerja secara umum? Jawabannya, gunanya adalah untuk mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar bentuk. Ya, lanjut. Tadi tanya siapa? Siapa nama tokoh yang menemukan televisi pertama kali? Yang menemukan televisi pertama kali adalah John Logie. Ya, lanjut. Mengapa televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh? Karena menggunakan media visual atau penglihatan, dan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Bagaimana John Logie dapat menemukan televisi pertama kali? Yaitu dengan cara ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Iya, bagus untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangannya. Kasih tangannya. Kesini aja. Lanjut kelompok 2. Apa prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Siapa yang menemukan televisi pertama kali? John Logie lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888. Mengapa Bert mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925?
Bagaimana televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual penglihatan, yaitu penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Tepuk tangan buat kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kata tanya apa? Apa arti tele dan visio? Jawabannya, tele artinya jauh dan bahasa Latin. Visio artinya penglihatan. Kata tanya siapa? Siapa yang menemukan televisi? Jawabannya, John Logie Baird. Kata tanya mengapa? Mengapa televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan? Jawaban, media visual penglihatan. Tanya bagaimana? Bagaimana sinyal berupa gelombang elektromagnetik itu, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet atau medan listrik. Iya, udah selesai. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Tidak ada, kasih upload tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, Ibu Kira, ini sudah semakin bagus ya hasilnya dengan menggunakan bagaimana cara membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata apa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Sekarang coba ambil LKPD 2-nya yang sudah Ibu bagi tadi. Udah? Ya, yang itu enggak? Yang konduktor dan isolator. Tadi sudah Ibu jelaskan apa-apa saja yang dimaksud dengan konduktor dan apa-apa saja yang dimaksud dengan isolator. Coba sekarang kamu kerjakan, tuliskan nama-nama benda yang termasuk konduktor dan isolator. Boleh sebanyak-banyaknya. Silakan kerjakan, tulis nama kelompoknya di bawah. Nama kelompoknya tulis. Udah, Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya ya. Ya, silakan diskusi. Itu isolator. Mohon maaf. Kanji. Danci. Apa saja? Sendok, kawat, besi, Apa saja yang termasuk
1. Sendok, peniti, panci, logam, besi, baja, tembaga, aluminium, ral besi, bola lampu, pot bunga, semen, kaca. Insalator, bambu, benang, kardus. Kaca tidak termasuk konduktor. Lasiban, kertas, kayu, botol minum, piring plastik, roll plastik, pot bunga plastik, kayu. Iya. Jadi kaca tidak termasuk dalam konduktor ya nak ya. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Kayu, kertas, kain, baju sepeda, botol plastik, pot bunga plastik, kaca, tempat sampah, sepatu, karet, sepatu. Iya. Coba lihat sini. Tali pinggang. Tali pinggang ini tidak termasuk atap rumah. Dari mana ceritanya? Seng maksudnya. Kalau seng iya bisa. Tapi kalau tali pinggang, mungkin kepala tali pinggangnya ya nak ya. Kalau kepala tali pinggangnya mungkin bisa untuk menghantarkan arus listrik. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Seng, ada kelompok 3. Seng bukan atap rumah. Oh ya, kelompok 2, kelompok 3 udah ya. Konduktor adalah benda atau bahan panas. Contohnya logam seperti aluminium, baja, besi, panci, teflon, sendok, seng, kawan, televisi, HP, cemiti. Ya. Insalator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya kardus, botol plastik, lakban, kursi, meja, batu, sendok, kayu, papan, bambu, piring, plastik. Ya, bagus untuk kelompok 2 sini nak. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Kenapa nggak ada yang tepuk tangan? Repi yang bagus duduknya. Ya anak-anak, sekarang ibu akan memutarkan sebuah video cara membuat rangkaian listrik paralel. Kalian perhatikan ya, setelah kalian perhatikan ini kita akan praktek membuat rangkaian listrik paralel sederhana ya. Kalau yang wabarakatuh, kembali lagi di kelas belajar. Dan sebelum melanjutkan video ini, bantu dukung channel ini ya dengan cara subscribe. Halo semuanya, hari ini kita akan membuat apa ya? Apakah kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah kardus, kabel kurang lebih 2 meter, 2 batu baterai, lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting, lalu ada lampu, dan bisakah dudukannya? Lalu yang terakhir ada saklar. Hai anak-anak, masih dalam pembahasan video sebelumnya hari ini kita akan membuat
prakarya rangkaian listrik paralel. Nah, yang pertama, kalian harus menyiapkan dua baterai dan merekatkannya dengan slotip dengan erat. Lalu, seperti video sebelumnya, kalian harus merangkai terlebih dahulu rangkaian paralel yang akan kalian buat. Contohnya, kalian akan meletakkan sekolah di mana, lalu lampunya di mana. Di sini rangkaian paralelnya bersama menggunakan dua lampu, namun kalian juga bisa menggunakan lebih dari dua lampu. Perhatikan ya, cara memotong kabelnya. Jangan Setelah sampai kalian patah. membuat desain rangkaian paralel yang akan kalian buat, kalian akan langsung menghubungkan kabel dengan saklar, lalu dengan dudukan lampu. Kalian harus menyatukan kabel dengan saklar dan melilitkannya dengan kuat. Seperti ini. Berbeda dengan rangkaian seri, karena rangkaian paralel disusunnya harus bercabang, jadi kalian harus melilitkannya dengan sangat teliti sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Cara menyatukan kabel satu dengan kabel yang lainnya sangat gampang ya anak-anak. Kalian tinggal melilitkan ujung kabel satu dengan ujung kabel yang lainnya dengan erat. Nah, seperti ini bentuk kabel yang sudah dililitkan dan disatukan dengan komponen listrik lainnya. Dan langkah yang paling penting adalah dengan menyatukan ujung kabel dengan baterai. Kalian harus menyatukannya dengan sangat erat. Kalau bisa, jangan sampai terbuka lagi, karena ini sangat menentukan arus listrik dapat mengalir atau tidak. Dan inilah bentuk rangkaian paralel yang sudah jadi. Bagaimana anak-anak, kalian pasti dapat membuatnya lebih rapi. Nah, kita rekatkan. Ini belum rekat seutuhnya. Nah, seperti ini jika baterainya terhubung dengan baik. Udah nyala kan, lampunya bisa nyala kan? Sekarang ibu bagikan bahan-bahannya ke setiap kelompok. Ini udah ibu sediakan, ada karton,
kalian kerjakan? Boleh dicontoh lagi ya? Ya, sambil kita tengok lagi ya. Lihat, pertama ada kartu, kemudian cover. Pisang dan saus putih, kunci, lalu ada lampu dan beserta rujukannya. Positif negatif. Nah, ya, itu. Lalu yang terakhir adalah coklat. Hai anak-anak, masih dalam pembahasan video sebelumnya hari ini kita akan membuat karya mengenai CKR. Yang pertama, kalian harus menyiapkan dua baterai dan menggunakannya dengan batik dengan berat. Lalu, seperti sebelumnya, kalian harus merangkai baju dan dulu contohnya, kalian akan meletakkan sesuatu bunga, lalu lampunya menyala. Di sini, kalian Nah, coba sampai sini. Buat dulu seperti itu. Baterainya taruh dulu di kardus. Ya, buat. Ya. Harus rata ya, nanti kalau nggak rata nggak bisa hidup nanti lampunya kamu. Ini makanya jangan dilepas dulu, ini kalau jatuh pecah, kamu nggak bisa hidup punya kamu. Ya, jangan dibakar lagi biar di tengah. Nah, habis itu buat rangkaiannya seperti ini, dipotong kabelnya, nah, dipotong seperti yang ada di situ tadi. Udah, jangan banyak kali. Nah, sekarang kabelnya. Kabelnya seperti itu. Berarti potong dulu segini. Potong segini dua. Udah gitu, cara mengeluarkan ininya jangan dipotong habis. Jangan sampai ke dalam, jangan kena. Nah, baru diputar, tarik. Nah, ada kan? Jangan langsung ditempelkan ke baterainya. Kalau langsung kau tempel di baterai nanti kesetrum. Buat dulu rangkaiannya. Nah, buat seperti itu lagi gunting. Buat dulu ya. Buat dulu rangkaian ininya. Nah, seperti ini. Potong-potong dulu kabelnya. Jangan disambungkan ke baterai. Nanti kamu kena arusnya. Nanti kalau sudah selesai ini terpasang semua baru ditempelkan yang ke ujung positif dan negatif ya. Udah, potong-potong dulu kabelnya. Sangat cepat. Kabelnya dulu yang ya, pendek-pendek aja. Tengok itu. Pendek-pendek loh. Dua loh, separuh. Pendek aja, nanti nggak cukup kabelmu. Nih. Buka ujungnya seperti ini. Jangan sampai patah motongnya ya. Pelan-pelan. Gini aja tengok ya. Tekan. Habis itu tarik. Nah. Habis itu udah yang berapa lagi? Nah, itu kan
Belajar. Nah, baru ambil kabel lagi, kupas lagi kabelnya. Bukan gini, nggak boleh kena kawannya dia, putar kemari. Nah, ini udah jadi sudah. Ini sebelahnya masukkan lagi. Enggak lah itu. Nah, udah. Ini harus nggak usah panjang, ini pendek aja. Ini pendek aja. Baru ini nanti untuk belok kemarinya. Sini, Bu. Ini potong dulu. Ini potong dulu. Sini panjang. Gak apa-apa, itu kan nanti untuk baterai. Ini kan untuk baterai gini. Ini kurang ke atas lagi bateraimu. Baru ini nanti ada yang kemari. Pendek-pendek aja kabelnya, jangan panjang-panjang. Pendek-pendek aja. Segini. Ini kemari. Ini kan kemari. Ini nanti ada yang kemari. Pendek. Sejak sini. Ya, ini rangkaiannya kayak gini nanti. Ya. Ini kemari. Nanti ini dipasang ini kan, ya kan? Ini kemari. Ini pasang ini. Ya, itu nanti dipasang lampunya lagi. Ini kemari, dah. Ini dari sini kemari. Nah, sekarang kamu lah nyatukannya. Ini dari sini kemari. Ini tinggal. Nah, ini udah jadi rangkaiannya, tinggal kamu menyatukannya, satukan. Nah, kupas-kupasin dulu ininya. Ya kayak tadi, kayak ibu buat ininya. Kayak mana? Sabar, ini mau kita makan dulu, Jayo. Karena aja tukar. Gunting. Kalau kau nggak bisa kasih yang laki-laki, biar dia yang. Kalau yang nggak bisa, kasih yang kawannya yang tahu. Putar. Ya. Ini nanti begini. Perhatikan, ini kan kemari, ya kan? Ini nanti kau potong lagi, kau masukkan lagi sebelah sini, ya kan? Ya. Ini nanti dari sini sambung kemari. Mana? Sini ini. Baru ini disambung lagi. Dari sini kemari, ini kabelnya. Ini nanti kemari. Ini kemari. Sambung ini kabelnya, ya. Ini kemari. Ini kemari. Sekarang kau satu-satukan lah ini. Ini udah ibu buat rangkaian. Stempel aja, Bu. Stempel kayak mana? Ya kok kaitkan lah kabelnya dikupasi. Apa bisa rupanya pakai lasiban hidup? Ah, Hendy? Enggak. Kupas. Kupas itu rupanya. Ya, ini udah bagus. Cuman ini kurang ketat. Nanti enggak ini dia. Iya, sama. Ini kan, ini ya kan. Nanti ini dikupas, ujung sini semua dikupas ya. Jadi double kayak gitu. Ya, dikupas sedikit ujungnya. Ya, nanti dari sini sambung kemari. Pasang ini rumahnya. Ya, dari sini sambung lagi. Nanti dia pegang dulu Pandi.
nanti dulu. Udah, dari sini kemari. Dari sini pasang kemari. Ini sambung kemari. Ini kasih dudukan kemari. Udah. Nanti kupas-kupas ini. Iya loh. Baru ini kemari. Baru yang ini sambung kemari. Ini antara ini kemari ya. Nah, ini Nanti bisa jelasin. ya dikupas dulu, diikat dulu pakai kabelnya, baru dilasiban. Bedanya bisa menggunakan dua lampu, namun kalian juga bisa menggunakan lebih dari dua lampu. Setelah kalian membuat desain rangkaian paralel yang akan kalian buat, kalian dapat langsung menghubungkan kabel dengan subwoofer dengan dudukan lampu. Kalian harus menyanyi berbeda dengan rangkaian seri, kalian tahu disitunya harus bercabang, jadi kalian harus menggunakannya dengan teliti sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Ya, ininya crop aja. Ininya crop aja. Kalau nggak panjang nggak bisa nanti disatukan sama kawannya. Cara menyatukan kabel satu dengan kabel yang lainnya sangat gampang ya anak-anak. Kalian tinggal meletakkan ujung kabel satu dengan ujung kabel yang lainnya dengan jarak. Berarti ini pas. Ini yang pas. Ini berarti ini. Ini aja. Sebelahnya atas sana. Nah, seperti ini untuk kabel yang sudah diluruskan dan disatukan dengan komponen disukainya. Dan langkah yang paling penting adalah dengan menyatukan ujung kabel dengan baterai. Kalian harus menyatukannya dengan sangat erat kalau bisa. Jangan sampai terbuka lagi, karena ini sangat menentukan arus listrik dapat mengalir atau tidak. Kayak gitu. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini dulu ya kan? Rangkaian paralel yang sudah jadi. Bagaimana anak-anak, kalian pasti dapat membuatnya lebih optimis. Kok jauh? Kok pendek kali? Nggak apa-apa. Nggak enak. Pokoknya badannya pendek, tapi badannya panjang. Nggak jadi puter ini. Mendingan ini naik potong di. Ini kelebal. Ini buat apa nih? Tahu dengan kita buat. Aku dilasiban kan. Ini mana?
Ini mana ini? Mandi bumbut mana sih bumbut itu begitu bahan. Bumbut itu. Nah. Jalan-jalan ini bacain dulu. Iya. Kapan bahar? Ih, itu mana bengkok itu? Jadi mimpi ada jadi. Ini disambungkan di mana tuh? Yang bawa itu cuma nyambungkan ngapain? Itu tapi sambungannya aturan sekali. Ya udah disambungkan, sambungkan aja nih. Ini Bu. Ya udah ke situ. Ala-ala itu jujur jadi lanjutkan. Kesetrum enggak pipimu. Pipi dia kesetrum, gue tahu tuh pipi gue kesetrum. Pipinya jadi. Loh, balik. Nggak cocok. Ya udah lo kan bisa dibengkok. Teman-teman dia tuh. Tunggu. Jangan kita bacakan dulu. Juna nggak sabar. Ini dorong. Jangan didorong-dorong kawannya. Apa lo wikinya tuh mau maksud tentang ini kan? Oh, strom. Halo. Kuno. Enggak. Ini ada lagi loh. Ini udah tinggal nyambung dulu. Nah, ini tinggal nyambung. Nah, tinggal di lasiban. Nanti tinggal ditempel-tempel di lasiban. Anak-anak udah selesai? Ya, sekarang Ibu akan mengecek dari kelompok 1. Coba nyalakan. Cek sama Ibu. Taruh sini. Sama enggak? Nyala apa enggak? Ya, berhasil. Kelompok 1. Kelompok 2 sekarang. Apakah bisa nyala? Iya, berhasil juga. Kelompok 2 lampunya bisa menyala. Sekarang kita lihat ke kelompok 3. Iya, bagus, kelompok 3 juga menyala. Ya, sekarang kalian maju presentasikan laporan hasil percobaannya. Kalian hasil dari rangkaiannya di punggung depan. Iya, silakan maju kelompok 1. Laporan dari percobaan alat gunting, bahannya lasiban, kardus, kabel, lampu, baterai, dan saklar. Tanggal kegiatan 1. Letakkan 2 baterai yang sudah disambungkan ke kardus 2, lalu kupasi kulit kabel sehingga kelihatan dalamnya. 3. Dan sambungan kabel yang sudah dikupasi kulitnya. 4. Dan setelah itu lilitkan dalam kabel ke lampu. 5. Dan lasiban sebagai kabel
sebagian kabel sehingga ketat. 6. Dan lalu hidupkan. Simpulannya, dengan ini kita bisa tahu cara membuat rangkaian paralel yang sederhana. Iya, bagus dari kelompok. Kelompok sini Rifki. Dari kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Laporan hasil percobaan alat gunting, bahan kardus, bola lampu, saklar, kabel, baterai, dan receiver. Letak-letak baterai yang sudah disambung ke kardus, lalu kulit kabel sehingga terkupas kabelnya, menempelkan baterai dengan selotip. Simpulan, dengan ini kita bisa tahu cara membuat paralel. Ya, bagus juga untuk kelompok 2. Tepuk tangannya. Sekarang kelompok 3. Alat gunting, bahan kabel, lampu, saklar, baterai, receiver, dan kardus. Langkah-langkah kegiatan: menempelkan baterai dengan selotip, menggunting kabel dan menyambungkannya dengan saklar dan lampu. Kabel ditempelkan di baterai dan jadilah. Kesimpulan hari ini adalah kita bisa tahu cara membuat rangkaian paralel dan caranya. Iya, bagus dari kelompok 3. Ya, jadi apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Apa lagi? Tadi kita sudah belajar mengenai penemu televisi. Penemu televisi siapa yang menemukan televisi? John Lodify. Televisi juga memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan dan dunia pendidikan. Kita juga tadi sudah praktek dalam membuat rangkaian listrik paralel. Sekarang saatnya kita evaluasi ya nak. Ibu akan membagikan evaluasinya. Pakai rupanya masing-masing. Ya, silakan kerjakan masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Harus berselebihkan komunikasi yang menggunakan
Bagus. Tepuk tangan yang kuat. Itu tadi Mesya. Sekarang Mesya dapat 100. Ya, jadi anak-anak, setelah kita belajar hari ini, apakah kalian senang dengan kegiatan belajar hari ini? Apakah kalian senang dengan kegiatan belajar hari ini? Ya. Sebelum kita pulang, pesan ibu selalu jaga kesehatan. Jangan lupa makan yang teratur dan sikat gigi. Kenapa ibu suruh sikat gigi? Karena semua berawal dari mulutmu. Ketika kamu berbicara, ketika kamu tersenyum, kalau mulutnya bau, temannya nggak mau dekat kan? Ya kan? Ya. Sekarang coba baca doa Hendy. Siap gerak, doa dimulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan, jangan lupa belajar di rumah. Dibuka kembali bukunya, dibaca. Kemudian tugasmu di rumah, apa yang sudah kamu pelajari hari ini dicatat. Bisa? Besok hasilnya ibu minta dalam 1 lembar kertas. Tulis namanya, apa saja yang sudah kamu kerjakan hari ini di sekolah. Bisa? 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 Bisa. Ya. Yang rapi baru boleh pulang. Yuk. Ya, dari kelompok 1 boleh pulang. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.